Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok akan mensosialisasikan penerapan 12 prinsip kimia hijau. Hari ini kita akan mensosialisasikan kepada Bapak. Oke. Ini kita akan membacakan penerapan 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama adalah proses sintesis kimia yang lebih aman. Teknologi baru yang ramah lingkungan adalah menggunakan karbon dioksida atau CO2, cair dan surfaktan sebagai pelarut dalam dry cleaning, bersifat karsinogen atau pemicu kanker dan mencemari lingkungan. Ini contoh gambarnya. Cuci. Yang kedua ada gunakan bahan baku yang terbarukan. Dahulu pembuatan kertas putih itu menggunakan soda kaustik atau NaOH dan natrium sulfida atau Na2S sebagai pemutih dan menghasilkan limbah berbahaya. Sekarang pembuatan kertas menggunakan hidrogen peroksida H2O2 dan katalis untuk mengoksidasi. Itu tidak berbahaya dan lebih efisien. Ini ada contoh gambarnya. Itu kertas. Yang ketiga, penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Ini ketika mengerin, zat minyak berbasis alkit menghasilkan uap yang banyak mengandung bahan kimia organik berbahaya. Sekarang telah dikembangkan campuran berbahan minyak kedelai dan gula sebagai resin pengganti yang dapat mengurangi kadar uap berbahaya hingga 50%. Ini contohnya. Keempat, ada rancang bahan kimia yang lebih aman. Pemadam api dahulu menggunakan busa atau foam yang mengandung bahan beracun yang mencemari air atau merusak ozon. Sekarang ada busa jenis baru yang dinamakan Aircool, dapat digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran tanpa menimbulkan bahan beracun. Contoh gambarnya tabung gas. Oke, nomor 5, pencegahan limbah. Proses penjernihan air limbah yang menggunakan alum atau tawas yang meninggalkan kadar ion beracun yang dapat memicu penyakit Alzheimer. Saat ini dikembangkan bubuk yang terbuat dari biji buah asam yang lebih ramah lingkungan. Contohnya gambarnya. Yang keenam ada desain produk yang mudah terurai. Itu ada plastik dari tepung singkong yang mudah terurai sudah banyak dikembangkan untuk menggantikan plastik yang berbahan baku minyak bumi yang sukar terurai. Plastik dari bahan tepung singkong itu mudah terurai oleh air dan mikroba. Ini contoh gambarannya. Tujuh, kurangi produk turunan yang tidak perlu, air dan energi dalam jumlah yang sangat besar untuk proses pembuatan chip komputer. Proses pembuatan chip dengan metode superkritikal karbon dioksida atau CO2 sehingga banyak mengurangi penggunaan air dan energi. Ini chip komputer contohnya. Chip. Nih. Selanjutnya ada menggunakan katalis. Industri obat atau farmasi mengembangkan obat-obatan dengan efek samping yang tidak berbahaya dengan metode yang lebih sedikit menghasilkan limbah berbahaya. Contohnya Nomor 9 yaitu rancang proses yang efisien energi. Sel surya merupakan sumber energi ramah lingkungan yang terbarukan, rendah emisi karbon dan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin tinggi. Semakin tingginya penggunaan sel surya mengakibatkan penurunan penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran gas rumah kaca. Ini adalah contoh gambar dari panel surya. Lalu yang ke-10 ada pencegahan polusi secara real time, itu menggunakan materi lokal pencahayaan alami dengan menggunakan bahan yang memantulkan cahaya matahari, ventilasi alam, dan teknologi atap atau disebut hijau dapat mengurangi penggunaan AC dan listrik sehingga mengurangi emisi karbon. Ini gambarnya. Yang ke-11, manajemen atom yang baik.
mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir. Atom ekonomi di sini untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Ini contohnya. Yang terakhir, ada prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. Memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan. Contoh fotonya seperti ini. Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Ada apa yang dimaksud dengan soda kaustik? Soda kaustik adalah soda api yang biasa ada di dalam zat pembersih dan sabun. Contohnya pembersih toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan mewawancarai tentang penerapan 12 prinsip kimia hijau dengan siapa? Dengan Briza dari kelas 9 SMP 24. Oke. Nah, kita sebelum menjelaskan, kita akan menjelaskan dulu apa itu kimia hijau. Kimia hijau juga disebut kimia berkelanjutan, adalah cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Pada tahun 1990, Pollution Prevention Act telah disahkan di Amerika Serikat. Oke, di sini diantaranya ada proses sintesis kimia yang lebih aman. Teknologi baru yang ramah lingkungan adalah menggunakan karbon dioksida atau CO2, cairan dan surfaktan sebagai pelarut dalam dry cleaning. Yang kedua, gunakan bahan baku yang terbarukan. Dahulu pembuatan kertas putih menggunakan soda kaustik, menggunakan dan natrium sulfida sebagai pemutih dan menghasilkan limbah berbahaya. Sekarang pembuatan kertas menggunakan hidrogen peroksida dan katalis untuk mengoksidasi itu tidak berbahaya dan lebih efisien. Oke, itu tadi adalah penjelasan singkat dari kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Apa dampak jika kita menerapkan prinsip kimia hijau? Oke, akan dijawab oleh Valisa. Oke, dampak dari kita melakukan prinsip kimia hijau adalah bisa mencegah pemanasan global dan pencemaran lingkungan. Terima kasih ya. Halo semua, di sini kami dari kelompok 2 kimia ingin mewawancarai tentang prinsip penerapan 12 prinsip kimia hijau. Dan narasumbernya dari seorang guru dan seorang anak SD. Nama saya Retno Sumartini Puji Lestari, biasa dipanggil Bunda Eno. Raisya Abdullah Fariza dipanggil Caca. Oke, kita di sini mau mensosialisasikan tentang penerapan 12 prinsip kimia hijau. Saya akan menyebutkan 5, yaitu yang pertama ada proses sintesis kimia yang lebih aman. Teknologi baru yang ramah lingkungan adalah menggunakan karbon dioksida atau CO2, cair dan surfaktan sebagai pelarut dalam dry cleaning, bersifat karsinogen atau pemicu kanker dan mencemari lingkungan. Yang kedua, gunakan bahan baku yang terbarukan. Dahulu pembuatan kertas putih menggunakan soda kaustik, NaOH, dan natrium sulfida, Na2S, sebagai pemutih dan menghasilkan limbah berbahaya. Sekarang pembuatan kertas menggunakan hidrogen peroksida atau H2O2 dan katalis untuk mengoksidasi itu tidak berbahaya dan lebih efisien. Yang ketiga, penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Ini ketika mengering, cat minyak berbasis alkit menghasilkan uap yang banyak mengandung bahan kimia organik berbahaya. Sekarang telah dikembangkan campuran berbahan minyak kedelai dan gula sebagai resin pengganti yang dapat mengurangi kadar uap berbahayanya hingga 50%. Yang keempat, ada rancang bahan kimia yang lebih aman. Pemadam api dahulu menggunakan busa foam yang mengandung bahan beracun yang mencemari air dan merusak ozon. Sekarang ada busa jenis baru yang dinamakan Pyrocool, dapat digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran tanpa menimbulkan bahan beracun. Yang kelima ada pencegahan limbah. Itu proses penjernihan air limbah yang menggunakan alum atau tawas yang meninggalkan
kadar ion beracun yang dapat memicu penyakit Alzheimer. Saat ini dikembangkan bubuk yang terbuat dari biji buah asam yang lebih ramah lingkungan. Oke, sekian dari wawancara kami. Oke, sekian dari sosialisasikan tentang 12 prinsip kimia hijau. Terima kasih ya Ibu, terima kasih Dek.